Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di rumah di antara rumah-rumah Allah. Sholat lagi karena itu kewajiban kita, majelis ilmu lagi agar menguatkan iman dan Islam kita, dan insya Allah kita akan puasa lagi. Sajannya kan materi saya terkait dengan muamalah, tapi kata Mas Ayis ada yang kabutan materinya terlalu dhuwur. Padahal jadi dengan materi itu satu-satunya materi yang saya bawakan terkait untuk muamalah sama Masjid As-Syukur. Syukur cuman sebulan sekali, demikian tiap pekan. Maksud kula meh sak rampung ana enten piye-piye mriki nggih mau belajar muamalah. Enten pengusaha tok tengkleng. Ini belajar muamalah, terus enten pengusaha alkes pun di pengusaha boten rawuh. Misalnya pengusaha plafon nggih rawuh mriki dalam rangka belajar muamalah nggih. Tapi tidak apa-apa, kita istirahat dulu biar mungkin boten kebul-kebul kepalanya nggih. Kita bahas tentang tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Terus ulama merumuskan terkait dengan ibadah niku dianalogikan, diibaratkan, dimisalkan kados bebek nopo banyak enten dase, enten suwine kali. Dase niku namanya mahabbah, cinta. Sehingga orang yang beribadah kepada Allah apapun bentuknya, maka dia harus mengawali dengan cinta. Nek pun remen niku mbok sulit, mbok berat, mbok lapar, mbok haus tetap akan diusahakan. Bahkan nggih, manten ugi jenengan ngertos nggih, wah munggah kaji dadak nyabung nyelengi niku nggih dilakoni soalé seneng, cinta. Niku ujungnya. Tapi nek pun boten seneng, bulan Ramadan dugi nggih tetap megah, anyel, sebel. Makanya itu nanti menunjukkan tingkat leveling keimanan. Imannya makin baik ya, berarti dia akan menghadirkan rasa cinta dengan datangnya Ramadan. Nah, kemudian sayap kanannya niku roja. Roja niku pengarep-arep, penuh harapan. Nah, harapannya nopo lah? Jangan puasa harapannya dimasukkan ke surga, diampuni dosa-dosa, kan kita tahu. Nah, itulah ar-roja. Itu yang nanti kalau jadi materi namanya targhib. Terus materi yang isinya memotivasi biar penuh harapan. Nah, kemudian sayap yang kiri itu namanya khauf, rasa takut. Rasa takut berarti kita nggak puasa, kita takut. Kenapa? Mungkin cemplungin rokok, mungkin nyatan, mungkin ngoten, mungkin di nopo istilahnya diadab, bahkan adabnya khusus. Nabi melihat, nanti ada hadis saya bacakan. Niku orangnya dijukir, digantung kondisi kualik, terus tutuke disuwek, getahe netes-netes. Pas ditanyakan itu siapa? Kok orang kayak gitu? Kata para malaikat, itulah mereka yang berbuka sebelum waktunya. Pamite poso jam 12 buka. Mergo angkringane tanggane buka. Nggih, jenengan yang sadhiana keringan nek siang mang tutup nggih. Karena jenengan poso ning mari buka wong poso yang dia tidak punya hak, nah, jenengan malah entuk dosa. Nggih. Aku bakul soto tutup ya. Bukae ya sahur kali pas buka mau. Nggih. Lha niku saestu kok. Kula enten crita ning sosok wong nonton saya tak tilis. Enten crita niku bakul-bakul daharan ngoten niku. Cerita setunggal niku piyaine niku pun dilekadi. Mas, poso-poso tutup. Wah, malah poso niki rame. Rame kok ora poso. Kajiannya kan di Jakarta Tanah Abang niku kan kathah orang melancong memang datang ke sana jauh-jauh dari luar kota. Dodolan nekat dodolan.
Nah satu ketika pas pulang pulang ke kampung halaman di tempat dulu niku beto putrane nembus tunggal waktu niku tekan Tuban apa tekan pundi pokoke daerah mriko pinggir laut niku tiba-tiba niku awake biru kabeh pun lemes pelah ngoten niku kaya wong malah pun kaya mati ngoten niku terus betul ke rumah sakit dokternya ngomong sanjang iki kula usahake ning jenengan kudu lilo ket saiki mau pun biru kabeh. Terus itu bapaknya tuh mikir, terus aku ya, akhirnya terus dia berjanji, terus mengenai anakku nanti mari, aku serah dodolan meneh pas poso, mari pak. Wah anaknya tak niku gede banget, lemu kaya kula ngoten niku, wedok di sana. Nah nggih, nek lanang lemu ngono kan, wah berarti wong sukses ngoten niku. Nah niku wah lemu. Tak niki niku nek digojeki dodol pas poso gah moh. Oh ngoten. Santen meleh. Niku ten Solo nek niki wong Madura sing iki setunggale wong Solo niku. Dodol soto Pak. Rame Pak sotone. Nah, gadah lare setri. Kula gadah rencang jaler dereng nikah. Nah, kula tembungke tok-tok kula tembungke niku putrane niku kula tembungke kanca kula angsal mboten. Sik mah mriki ngobrol sik. Nek entuk-entuk Mas. Mau kan ora ngerti keadaannya anakku piye. Ya mboten ngertos wong niku putra jenengan. Anakku ki Mas duwe lara, otak iki mengeluarkan cairan berlebih. Terus dipasangi selang mlebu jero kulit ngono kuwi. Terus pokoke critane ngeri, kula bayangke niku koyo robot ngoten niku, wonten selang-selang. Dan kuwi ra entuk digawe nesu, ra entuk digawe stres. Wah, terus kula langsung nyandak iki poso-poso buka soto aja coba mergo kuwi gitu kan. Nah, ning kula ajeng ngandani maju mundur. Sampai akhirnya kalau wingi dinten Kamis napa niku kula diken misi pengawasan ten masjid mriku sisan kula getke ya, kula sampaikan nggih. Orang muslim yang beriman puasa-puasa harus puasa ya, warungnya ditutup juga. Kayaknya tentu sebelah ngeten iki. Demi meja-mejane kayaknya niku. Nah, ngoten. Pramila niki nggih kula kalih ngandani bakal tengkleng niku. Nggih, makane ya. Niki kedah punya prinsip nggih. Nah, kadang niku ngeles ngeten nek bakul-bakul niku. Oh iki nyediane wong safar kok ngendi? Yo safar iki kan kene kan triagan, yo safar kok njaten, safar kok ngringu kok safar iki piye? Safar niku nggih tebe, nggih. Ada yang berpendapat 60 kilo, ada berpendapat 80 kilo. Ngoten mung melompat peratan terus diarani safar ngoten. Nggih. Niku pembukaan nggih. Kajenge ketok enteng ngoten. Untuk diomong ke abot nggih ndak apa-apa. Karena pada akhirnya Pak Bu ketika nggih masjid jenengan ini bisa menghadirkan konten ilmu yang berbeda dengan yang lain. Beda mboten berarti aneh-aneh mboten. Maksudnya temputi-temputi mboten enten mriki, piye mriki. Nah, sing mriki niku bos-bos tengkleng, bos nopo ngoten niku. Niku mesti nek mulih mungkin ninggali teng kotak infak niku minimal ya 200.000 gitu Pak. Terus niku jadi memang pengawasan muamalah Islam niku jarang, sangat jarang. Pramila jenengan upami mboten tekan semua mau ngokke mawon anggap wae niku cah deleming ngoten. Karena memang ada orang-orang yang memang pengen mendengarkan dan iki ilmu karena memang di tempat lain tidak ada saestu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, tarhib. Jadi kalau rojak tadi babnya atau ilmunya adalah tarhib, khauf, rasa takut tadi babnya atau materinya namanya tarhib. Tarhib sama tarhib. Tarhib niku materi supaya kita itu senang menjalankan satu ibadah, bersemangat. Kalau tarhib itu nggih materi supaya kita itu jangan sampai meninggalkan. Ya cara basa Jawane kaya wedeni, ini memang medeni ngoten niku. Makanya ya harus wedi, makanya harus terangkai antara rasa cinta, kemudian rojak dan khauf. Niki nek bisa bersamakan tiga ini, niku ibadah niku ringan, enteng, mboten bakalan aneh-aneh. Saestu. Mboten bakalan motivasine niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sehingga tarhib secara bahasa berarti menakut-nakuti atau membuat takut. Nah, secara istilah tarhib adalah menyebutkan ancaman Allah. Jadi mboten mung waton nggih. Mungkin nek di dalam Muhammadiyah niku enten TBC tahayul bid'ah khurafat. Nah, ben seneng ibadah terus diweden-wedeni. Kowe nek ra ngene engko diparani memedi lah ngene lah ngono lah. Nah, niku mboten enten, ngoten niku khurafat enggak boleh. Nah, di sini benar-benar tarhib itu disebutkan nggih ancaman Allah, berarti ada di dalam Al-Qur'an. Dan siksanya berarti nggih di dalam hadis juga ada. Dan bahaya-bahaya yang akan menimpa orang yang bermaksiat atau melalaikan kewajiban terkait dengan puasa. Nah, dalil yang pertama, Nabi mengatakan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim, rohima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla ay yughfaralahu. Celakalah, terhinalah. Nanti nek rohima anfu niku nanti ada yang menjelaskan rohima anfu wa bir rohomi wa huwa turab. Jadi nyungsep hidungnya, nyungsep lemah. Napa istilahnya kejlungup kejongor. Ciloko kan niku nek namanya kejongor kan mesti mboten sae. Nah, celakalah orang yang masuk di bulan Ramadan, artinya bisa bertemu, bisa berinteraksi di bulan Ramadan. Kok kemudian berlalu itu Ramadan, dia nggak diampuni dosanya. Niku wong ciloko, wong rugi. Nah, dijelaskan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidil Qadir Sarah Jami' Shaghir, beliau mengatakan bahwasanya rohima anfuhu ay lasiko birrogomi wa huwa turab. Maksudnya rohima anfu itu hidungnya nemplek ten lemah. Wa huwa kinayatun anidulli wal khaybati wal hirman. Dan itu istilah untuk menyebutkan hinanya, jeleknya orang yang terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan. Paribasane ngeten wong liya tarweh kok dheke malah dolan. Nah, wong liya poso dheke malah mukah. Nah, iku wong cilaka. Wong liya ngaji dheke malah dugem, malah ten aloha. Nah, aloha tutup mboten apa poso? Mboten. Jangan. Nggih. Wal makna anna man adraka Ramadan walam yughfar lahu faqad khaba wa khasira khusranan azima. Maka makna ada barang siapa yang mendapatkan Ramadan dan tidak diampuni, maka di situ adalah satu kondisi di mana dia itu akan rugi dengan kerugian yang sangat besar. Paribasane ngeten umpami ngapunten nggih. Enten acara ten kampung, nah napa niku pitulasan, terus enten bazar. Niku sing gadah dalan jenengan, dadah mergi jenengan, emper-emper jenengan, lho sing dodol kiai pundi-pundi. Nah, jenengan cuman menjadi orang yang konsumen, pembeli gitu kan. Pembeli sampai akhirnya nggih jenengan mireng-mireng krungu-krungu ngoten. Wah, ngomongnya rampung napa niku bazar ten niku sak lapak entuk 17 juta. Wah, batin aku kok ya ora melu, ini raketan gelar es teh napa piye gitu kan. Nah, disitulah nggih satu kondisi rugi ning urusan dunia. Nah, urusan akhirat nggih ngoten. Ramadan datang kok kemudian tidak ada efek apapun, tidak terlibat dalam kegiatan kebaikan manapun. Nah, itulah rugi, orang yang sangat-sangat rugi. Kenapa? Nah, ditambahkan oleh beliau, li anna Ramadan mausimul maghfirah war rahmah. Ramadan niku musimnya ampunan dan rahmat yang ditebarkan. Faman lam yagtanim famata yagtanim. Nek Ramadan we gak digagas, terus kapan meneh meh digagas kan gitu. Sehingga nanti dalam kalimat yang lain nggih bahwasanya orang nggih yang berpuasa Ramadan dengan tidak baik dan benar, maka berpotensi di bulan-bulan setelahnya maka dia akan meremehkan semua bentuk ibadah. Makanya starting pointnya, titik mulainya adalah pas Ramadan. Ramadan itu ibaratnya tinggi momen untuk memompa iman dan Islam yang sebaik-baiknya. Nah, sak mangke kemudian menuju Ramadan berikutnya mungkin ada proses turun.
Nah, nanti ketemu Ramadan naik lagi ngoten. Atau hari-hari kenapa kita disuruh sholat 5 kali nggih? Dari sholat ke sholat ada ampunan. Nah, jadi pas bar sholat niku iman naik. Mungkin medal iman mandap, sholat mulih naik. Pramila enten sahabat naminipun Handolah. Niku penulisnya Nabi dan beliau bersahabat juga dengan Abu Bakar. Handolah ditemoni atau bertemu dengan Abu Bakar. Ekspresinya kayak orang sedih nopo orang pripun atau bingung atau ditanya, "Enak apa Handolah?" Qad nafaqo Handolah. Handolah saiki wis dadi wong munafik lho. Kok iso? Piye karemu? Handolah ini kalau ketemu sama Nabi, kita kalau bermajelis sama Nabi, itu seolah-olah surga neraka itu di depan mata. Bener-bener kebayang surga, kebayang neraka wis. Nek ketemu Nabi di satu majelis. Lalu yang terjadi begitu kita pulang, Handolah pulang. Jadi dia menyebut dirinya Handolah, memang namanya Handolah. Dengan kadang-kadang dia nyebut saya, aku, nanti itu anak, dia nyebutnya. Tapi begitu Handolah itu pulang, nah, maka sampai rumah ketemu anak istri ya sing teringat urusan dunia, urusan anak, urusan istri. Maka itulah orang munafik. Nah, yang sangat mengagetkan jawabannya Abu Bakar. Nek definisimu munafik ngono kuwi, lah aku ya ngono. Nah, yo tekok ning Kanjeng Nabi. Nah, itulah dua orang yang solih ketika mereka itu punya pertanyaan, mereka mencari orang yang paham untuk mendapatkan jawaban yang benar. Tentu di antara mereka yang paling paham ya Nabi Muhammad SAW. Qadarullah masih hidup waktu itu kan. Dicari, kemudian Nabi ya bertanya, ada apa Handolah? Handolah menjawab yang sama. Qad nafaqo Handolah. Handolah sudah munafik. Nah ini apa? Nah, kita itu naik ketemu jenengan, kepanggih jenengan itu langsung ingat surga neraka. Tapi begitu terpisah dari jenengan, udah dunia sing kelingan, anak bojo kelingan. Nabi terus bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, wa Handolah, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nek sing mbok karepke iman sing bener kuwi gak bakal medhuk. Stabil terus kaya sing mbok maksud mau ndelok surga neraka terus-terusan, enggak berubah. Nek kowe nganti iso kaya ngono, malaikat ka langit itu do medhuk goleki kowe. Ndak peduli kamu di jalan atau di kamar dicari, meh salaman, disalami. Maka saatan-saatan, sidik-sidik niku maksudnya apa? Bahasanya nggih wau, iman niku naik turun. Bar salat niku naik. Mungkin kemudian medal berinteraksi mungkin turun. Nah, mlebet mulai salat. Makanya orang yang tidak mau sholat itu imannya turun terus. Dan turunnya itu sampai kemudian melihat orang poso ya serang efek, lihat orang sholat ya orang efek. Umai sebelah masjid, ngarep masjid, kiri kanan masjid dengan adzan juga ngefek gitu kan. Padahal ya masih Islam gitu kan. Makanya iman itu yang perlu jenengan jaga supaya ya kalau pas turun gitu dinaikkan lagi dengan sholat. Mungkin napa istilahnya ada adzan ada iqomah berdoa, ngoten. Sholatnya dikhusuin gitu kan. Nah niku nggih. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki hadis yang pertama. Rugi orang yang kemudian ketemu Ramadan kok dia tidak mendapatkan ampunan. Maka kalau pas di Ramadan itu kok tidak dapat kebaikan, ya di bulan-bulan setelahnya kemungkinan besar, walaupun buatan ngepal, kemungkinan besar niku biasanya akan bangkrut, akan rugi, akan meremehkan ibadah-ibadah yang ada. Tapi nek Ramadan niku memperhatikan nggak teke, maka di bulan-bulan berikutnya insya Allah akan mengusahakan istiqomah walaupun berat. Soalnya apa pas Ramadan setan-setan dibelenggu, mungkin bar Ramadan dicolongi melih. Lah wong setan dibelenggu meneh enten sing mboten salat. Nah ngono ki sapa Mas berarti? Nggih berarti wong ngene iku terus minal jinati wan nas, setan dari kalangan manusia berarti. Jadi kalau sudah setan dari kalangan manusia berarti dia tidak usah nunggu ada setan yang bisik, dia udah otomatis nggak sholat, udah otomatis maksiat, udah otomatis melakukan hal-hal yang jelek gitu, nggak puasa. Gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian hadis tarhib yang kedua, hadis ancaman yang kedua atau dalil ancaman yang kedua, yaitu sabda Nabi SAW atau hadis tentang Nabi SAW ketika Nabi itu naik mimbar dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, dia meriwayatkan qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW atau memerintahkan Nabi SAW,
Uhduru al-mimbar. Golekno mimbare, tekakno mimbare, jikokno mimbare, hadirkan mimbarnya. Fahadorna, maka kami hadirkan. Terus Nabi itu punya mimbar khusus buat ceramah. Boten ngeten iki, nek ngeten iki enten podiume. Terus mimbare niku undak-undakan ngoten, 3. Setunggal kalih 3, trap-trapan ngoten niku. Nah, Nabi minta dihadirkan, berarti Nabi ingin menyampaikan sesuatu. Nah, kemudian fahadorna kami hadirkan. Falam martaqo darajatan. Begitu kemudian sudah diletakkan, beliau naik ke undaan yang pertama. Kemudian qala, beliau mengatakan, mengucapkan atau bersabda, amin. Munggah mimbar yang pertama, mimbar pertama niku amin. Nah, sahabat ya bingung ini kok amin kan. Kemudian falam martaqo darajatas tsaniyah, naik di mimbar yang kedua, qala amin. Mengucapkan lagi amin. Falam martaqo darajatas salisah, naik ke undaan yang ketiga, qala amin. Mengucapkan lagi amin. Falamma nazala, begitu sudah selesai beliau turun, kulna, kami sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yaum say'an ma kunna nasma'u. Hari ini tadi itu kami mendengar ucapan yang mungkin kami itu ada yang luput, nggak tahu itu kenapa, kami nggak dengar. Artinya aminnya dengar. Nah, sebab aminnya ini yang kami nggak dengar. Karena amin ini kan ucapan yang artinya semoga Allah mengabulkan, dan biasanya itu di akhir gitu loh. Setelah misal doa atau ucapan apa, kemudian amin gitu. Atau suau niki majelis muamalah dihadiri para pengusaha tengkleng. Nah, mugi-mugi mungkin kundur 200.000 nyemplung, ngoten to. Amin ngoten to danjange to. Nah, berarti ada awalannya ngoten lho. Padahal ra nggo sangu 200. Nggih. Nah, niku ada awalannya baru terakhirnya amin. Nah, niki sahabat bertanya, kok jenengan amin lah, awalan ini kula mboten mireng niku napa, enten napa lah ngoten. Nah, kemudian Nabi mengatakan, inna Jibril alaihi salam aradoli. Jibril dik wau ngetok, nanggon aku ngetok, di pandanganku tuh dia menampakkan diri. Artinya sahabat lain enggak lihat gitu. Jadi ada kondisi malaikat itu kalau datang itu ada 2 kondisi. Satu, berubah bentuk jadi manusia, bisa. Dan kalau Jibril konteksnya itu biasanya pilihannya sahabat yang ganteng, Dihya al-Kalbi. Oh, ini nek teng Karangturi niki enten kiai ganteng, nah, hati-hati niku sosok malaikat mungkin ya bisa jadi. Nah, sing ganteng lambo. Ning jaler jarang mboten nate kula mboten nate maos ana dalil setri ndak pernah. Laki-laki selalu, dan pilihannya Dihya al-Kalbi yang dalam dalil gitu. Nah, terus nanti dalam bab nama niku perang Badar, niku mereka turun dalam bentuk pasukan gitu. Sama kayak kaum muslimin yang lain. Mung bedanya niku bajunya bersih ya. Bersih nek sing liya wong bleduken sekarang niku bersih. Terus bekas pedangnya niku nek mbacok sing orang kafir niku pada waktu niku nggih. Niku nek manusia biasa niku bacokane nggih mung kebacok ngoten terus dagingnya mlowek ngoten. Tapi nek sing malaikat niku gosong. Terus kaya dibacok ngangge pedang enten setrume ngoten ya. Sret dadi gosong. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis niki Jibril menampakkan diri tapi yang bisa mirsani cuma Nabi. Nah, Nabi mengatakan tadi inna Jibril alaihissalam aradoni. Jibril menampakkan diri kepadaku. Nah, kemudian faqala, kemudian Jibril mengatakan, "Bu dan liman adraka Ramadan falam yukfar lahu." Sungguh jauh dia. Jauh dari apa? Dari rahmat Allah. Rahmat itu apa? Rahmat itu maknanya luas, Pak. Kebaikan, kemurahan rezeki, kesehatan, kemudahan jalan, dijauhkan dari orang jelek, dijauhkan dari masalah. Kalau akhirnya ada masalah, maka dia akan dicarikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Dan puncak dari rahmat itu di dunia adalah hidayah, di akhirat masuk surga. Makanya Bu Rahmat milih menikah dengan Pak Rohmat. Biar hidupnya enggak jauh dari masalah ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah nggih.
rahmat itu sehingga nanti muncul nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu rahmat Allah 1 dari 100%, 1% dari 100, 1/100 yang ditumpahkan, dicurahkan ke dunia. Dapat di situ orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang jelek, orang baik, orang beriman, binatang, tumbuhan, semua dapat 1% tok. Makanya dari 1% tok itu aja muncul Elon Musk dengan 12.000 triliun. Nah, ada pengusaha tengkleng juga. Tengkleng meneh. Biar dilirik Pak Budi kapan-kapan waktu tengkleng. Nah, terus banyak raja-raja dunia gitu. Nah, itu 1% tok. Nah, yang 99% itu yang kemudian asma Allah Ar-Rahim, itu nanti yang rahmat Allah 99/100 itu menunggu jenengan semua di surga. Sampai puncaknya tadi pagi saya jelaskan dan mutakin niku, orang yang imannya sedikit banget tapi masih iman, tidak berbuat kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, Allah akan selamatkan dengan 7 skema: syafaat Nabi Muhammad, syafaat Siddiqin, syafaat para nabi, syafaat mujahidin atau orang yang mati syahid, solihin, para malaikat, dan syafaat Allah. Syafaat Allah ini menghabiskan neraka dari orang yang masih punya iman walaupun sedikit banget. Makanya jenengan nek gadah tonggo tukang mendem itu tidak boleh dikafirkan, tidak boleh. Dan itu di kitab-kitab akidah disebutkan mereka yang ahlul kabair tapi masih menjadi ahli kiblat, masih mau sholat madhep kiblat, mereka masih orang Islam. Nah, tidak boleh dikafirkan. Napa melih tesih sholat sregep mung goro-goro gak melu ormase dikafirkan, itu tambah parah, gitu. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Maka Jibril mengatakan, "Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh jauh dia dari rahmat. Jauh dari rahmat itu makna lain dari terlaknat. Terlaknatlah orang yang ketemu Ramadan tapi tidak diampuni. Nah, Nabi mireng niku, Nabi ngendikan, amin. Falamma raqitu as-saniyah, pas aku naik ke undaan yang kedua, qala Jibril mengatakan lagi, bu'dan liman dzukirtu. Bu'dan liman dzukirta indahu. Sungguh jauh dari rahmat orang yang namamu disebut di sisinya. Dan Nabi Muhammad misalnya, walam yusolli alaika, dan tidak mau bersolawat kepadamu, fakultu amin, aku ucapkan amin. Sehingga nanti dalam hadis yang lain Nabi pernah bertanya, tahu nggak kamu siapa orang-orang yang bakhil? Nah, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi mengatakan orang yang bakhil adalah orang yang disebut namaku tapi tidak mau bersolawat. Solawat, boten solawatan, solawat. Ini benten nggih. Solawat kali solawatan. Nek solawat niku teksnya enten, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Tapi nek sudah bahasanya solawatan, maka itu pujian yang digubah, dibikin dalam rangka memuji. Memuji sinten ya, bisa memuji Nabi, bisa memuji selain Nabi. Nah, kalau konteksnya adalah solawatan, maka teksnya adalah bikinan, maka jenengan wajib tahu artinya. Karena nek jenengan tidak tahu artinya, jenengan akan terjebak di dalam permasalahan akidah. Nah, kalau kayak contoh, ada orang yang datang ke kuburan, ini kalau ninggalitan medsos, ngumpul di dekat kuburan, kemudian mengucapkan tadi gubahan pujian kepada yang di makam. Qadarullah yang di makam itu seorang Habib. Nah, mulailah dia menyampaikan atau melafadzkan gubahannya itu dengan mengatakan, ya Habib Muhsin anta imamuna. Ini kalau dilagokke, nah ini kan mboten kula lagokke. Wahai Habib Muhsin, engkaulah imam kami. Sampai di sini nggak ada masalah. Maksudnya ngeten. Mungkin yang dimaksud di tokoh agamanya, gurunya, kiainya, ustadznya, tidak ada masalah di situ. Atau imam sholatnya tidak ada masalah, kan? Nah, kemudian kalimat yang kedua yang bermasalah, ya Habib Muhsin, ikdi hajatina. Wahai Habib Muhsin, tunaikan, penuhi hajat-hajat kami. Niki masalah akidah.
Iki keliru. Lah saiki nek Nabi Muhammad piye? Nggih kula goleke niki pun kula terjemahke. Namanya sholawat nario. Sholawat nariyah. Niku diyakini kalau dibaca 4444 kali itu bisa menghilangkan semua kesusahan dari orang hidup. Itu kurang. Niki mboten kula lagokke, nek kula lagokke kuwi enten sing ngetutke. Soalnya niki terkenal banget. Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna, limpahkanlah salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Sampai sini masih benar, masih aman. Kalimat berikutnya, alladzi tunhalu bihil uqadu, yang dengan sebab beliau semua kerumitan jadi terurai. Leres napa lentu? Sing bener sing mengurai masalah kita sinten? Allah. Kemudian kalimat berikutnya, watan fariju bihil kurabu, dan yang membuat semua kesusahan kami jadi lapang. Leres napa lentu? Yang melapangkan semua kesusahan kita sinten? Allah. Wa tuqdo bihi al-khawatimu, yang memenuhi hajat-hajat kita. Nggih lentu. Siapa yang memenuhi hajat kita? Allah, sanes Nabi Muhammad. Kemudian wa tunalu bi ar-raghaibu, dan dengan sebab beliau semua keinginan kita jadi terpenuhi, terkabul. Niki nggih lentu. Wong ayate jelas, utuni astajib lakum, donga tak kabulke. Donga ning aku tok. Utuni niku saya, Allah, kembali ke Allah. Tok, mboten ngangge koma. Kemudian niki sing paling parah, wa husnul khawatimu, dan dengan sebab beliau kita menjadi orang yang husnul khotimah. Niki nggih tambah lentu meleh. Mau kita ndak ada yang tahu gitu kan. Nah, karena nggak ada yang tahu, maka Allah perintahkan apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, do berbekal. Bukan kemudian dikembalikan pada Nabi Muhammad husnul khotimah itu kepada kita sendiri. Sampai nanti ayat yang lain, alla taziru waziratu wizra ukhra. Ndak ada ceritanya dosa kita ditanggung sama yang lain, ndak ada. Saling menanggung dosa. Ya melu aku mendem kok dosamu tak pek. Ndak ada. Ya nanti dia juga bertanggung jawab karena ngejak, ya sing dijak ya tanggung jawab atas kemauannya, kenapa kok mau gitu loh. Nah, niki sing berikutnya juga masih salah. Wa tusqa al-ghamamu biwajhil karim, dan hujan itu turun karena sebab wajahnya yang mulia. Loh, tambah leher melih. Nah, kalimat bawah-bawahnya benar. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, pas kalau kemudian Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya kalimat yang paling benar itu adalah Al-Qur'an kitabullah. Nah, sehingga Al-Qur'an kitabullah itu kalau jenengan buka dari awalnya kah, mulai dari tengahnya kah, dari akhirnya kah, jenengan baca, pokoknya angger di dalam Al-Qur'an nggih, bukan di dalam yang lain, di dalam Al-Qur'an niku walaupun jenengan ndak paham isinya, ndak ngerti artinya, itu berpahala. Tapi nek tadi solawatan, jenengan harus ngerti artinya. Niki bukan berarti nggak boleh solawatan, boleh jenengan bikin syair sanjungan buat Nabi, buat guru jenengan boleh, tapi kaidahnya ndak boleh melanggar akidah. Ngoten, boleh. Jenengan gawe syair nggih kula boleh. Masih sing lemutur ganteng, wah ndak apa-apa. Kan nggak salah kalimat gitu toh. Tapi nek wis bahasane sing iso nyelamatke aku ning akhirat, wah niku pun leluwihan, ndak boleh. Makanya nanti ada Habib niku sampai ngomong, kalian kalau nggak menghormati kami, sedangkan kami ini panitia hari akhirat, waduh, bagaimana nasib kalian nanti itu? Nggak ada nih, nggak ada kayak gitu, nggak usah takut sama yang kayak gitu. Makanya itu dia juga sedang memainkan tarhib, tapi tarhib yang salah karena tidak berdasarkan dalil. Termasuk 4444. Niku nek digoleki riwayate mboten enten, Pak. Hadise palsu. Sampai kula tanglet sama yang melakukan niku kula tangleti. Quran niku 6.200 6.300-an ayat. Niku nek umpami diwaos dari awal sampai akhir padahal enten ayat yang pendek, nun, alif lam mim, ra, ha mim, niku men membutuhkan waktu 1 sampai 3 hari gitu. Lah niki 4444 padahal niki wau dawane sak monten. Berarti kan secara angka luwih sithik timbang Quran, tapi secara intensitas waktu dibutuhkan bakal luwih lama. Kula tanglet jenengan rampungnya pinten dina? Jawabane petang jam. Kula kanthi bingung lah kok iso petang jam.
Soalnya mungkin sing derek piyai pinten, misal kaya 40 nggih dibagi kelompoke 10 papat-papat. Olah nek ngono kuwi ya al-Pukilu jenenge. Nah namanya khatmil Quran niku nggih diwaca dari awal sampai akhir, mboten didum ngoten niku nggih. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, kembali ke situ. Nabi mengingatkan rugi orang yang kemudian mendapati diriku namaku disebut kemudian kok tidak mau mengucapkan sholawat. Nah, berarti sholawat niku nggih boten kedah di hari tanggal tertentu, tapi bisa dicukupkan ketika panjenengan mendengar nama Nabi disebut jenengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nggih sami mawon, ndak apa-apa. Mekaten nggih. Mudah, Islam niku mudah, Pak. Mboten usah diangel-angel. Dadak nyewa Habib Syekh nyepake 200 juta gitu kan. Wong 200.000 wae rong karuan sida metu lho, kok meneh 200 juta. Oh kan. Sing gateke nyandak, sing ora gateke bingung. Meneh bakule tambah bingung meneh. Asu meneh. Nggih. Niku sing kedua. Sing ketiga. Falamma raqitu as-salisah. Kalau kemudian yang ketiga, ketika aku naik pada undaan yang ketiga, qala. Kemudian Jibril berkata lagi, bu'dan liman adraka abawahu al-kibar indahu au ahaduma falam yudkhilahul jannah fakultu amin. Sungguh rugi orang yang masih mendapati orang tuanya sepuh masih ada, baik satu maupun dua, kok tidak bisa dijadikan sebab masuk surga. Iku wong rugi, maka aku mengatakan amin. Nah, karena pembahasan kita soal Ramadan, kita fokus di Ramadannya dulu. Disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, fi hadzal hadis dalilun ala idomi haqqu Ramadan. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat dalil tentang keagungan haknya Ramadan. Di Ramadan itu punya hak, apa itu dimuliakan, gitu kan? Wa anna man adrakahu wa lam yughfar lahu fahuwa mahrumun ghayatal hirman. Maka siapa yang pada bulan itu tidak mendapatkan ampunan, maka dialah orang yang akan terhalangi dari kebaikan dengan penghalangan yang sangat besar. Paribasane nek Ramadan gagal, bulan-bulan berikutnya itu tambah susah dia berbuat baik. Idlam yaghnam min mausimil maghfirah syai'an. Kenapa? Karena dia tidak memaksimalkan musim ampunan, yaitu bulan Ramadan. Wa ta'alaihi Jibril wa ammana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala du'ai. Makanya Jibril mendoakan kejelekan buat orang yang menyia-nyiakan Ramadan, dan Nabi pun mengaminkan. Jibril niki malaikat yang paling utama, Nabi Muhammad manusia yang paling utama. Di mana dua makhluk Allah ini, mereka berdua yang naik sampai Sidratul Muntaha. Wonten napa kok dugi mriku tebih-tebih ten langit pintu mriku mengambil perintah salat, ibadah yang juga paling utama, yang nanti akan ditanya pertama. Ning hari ini banyak sepeleke diremehke menungso. Alasane sibuk repot ora selo. Padahal nanti orang-orang yang meremehkan sholat, tidak sholat itu akan dikumpulkan dengan Haman, Qarun, Fir'aun dan Ubay bin Khalaf. Para ulama menjelaskan kenapa orang-orang yang tidak sholat ini nanti di neraka dikumpulkan dengan 4 orang ini. Ben mereka ngerti nek alasanmu sibuk ngurus negara, Fir'aun ya nyemplung neraka, kowe kon ngancani. Nek alasanmu sibuk ngurus duit, Qarun ya nyemplung neraka, kowe kon ngancani mergo gak salat. Nek alasanmu sibuk ngurus anak buah, Haman panglimane Fir'aun nggih nyemplung neraka, orang yang ndak salat ken ngancani. Nek alasanmu sibuk ngurus bisnis, dodolan mboten tengleng liyane. Lebu bisnis repot, maka ken ngancani Ubay bin Khalaf, saudagarnya orang kafir pada zaman itu. Nah, makanya ndak ada alasan nggih, mboten enten alasan. Nek basa Inggris no excuses. Jadi ndak boleh punya alasan sak sibuk-sibuk. Aku direktur mosok kon salat. Boleh. Aja kok direktur. Jenengan luwih saka direktur ya tetep kudu salat, nggih.
Aku wali kota, bupati, lah tetap kedah sholat. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Intu-intane wong ra sholat niku ya akhirnya mungkin apa terlibat dalam kemaksiatan, kemudian kesyirikan ngoten niku. Kula titeni ngoten niku. Bayane jaten niku enten mawon. Niku bersih desa pun mboten enten diuripke meneh. Ora nek sing ragati golek sing nyumbang. Butuh duit ngapusi wargane. Bar kuwi jek kurang, akhirnya saiki buka karaoke nanten mriko, Gunung Kemukus mriko. Wes pangtekoki wonge. Kok nek nesu yo kandak nyebut jeneng kula nek wani. Tenang mawon. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam kitab ini lagi bahwasanya orang-orang yang berpuasa mendapatkan ancaman. Ancamannya yang pertama disebutkan artinya masih dalam kondisi tarhib, yaitu hadis-hadis ancaman atau dalil-dalil ancaman. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu siyamud dahri wa in somahu. Siapa orang yang sengaja berbuka di bulan Ramadan, tidak ada udur, tidak karena sakit, tidak karena keringanan, tidak karena udur, tidak karena sakit, tidak karena haid, tidak karena apapun, tidak karena safar, ngerti-ngerti mokah, ya goro-goro bakule wong buka, gitu kan. Mboten bakul tengkleng, sing santai, buka, gitu kan. Jane poso, pun niate pun poso jane itu. Panas wah, luwe tenglenge buka mboten. Es teh buka, tuku es teh gitu kan. Nah, bakule es teh poso padahal gitu kan. Kok dodolan? Kan kula poso sing penting. Ini koyo wong LDI. LDI ini mengharamkan rokok ning dodol rokok. Nah, ini enggak boleh kita orang Yahudi. Jadi enggak boleh kayak gitu ya, Pak. Orang Yahudi itu mengharamkan riba. Memang enggak boleh di dalam kitab kitab Taurat dan Injil itu enggak boleh riba itu. Tapi mereka memainkan riba pada selain Yahudi. Nah, makanya ada namanya keluarga Rothschild yang menguasai dunia dengan keuangan ribawinya. Wong Yahudi nih, sugih. Makanya sugih itu ngeragati berdirinya negara Yahudi, tapi melalui tangan-tangan negara-negara yang dikontrol kayak Amerika dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini nggih. Bahwasanya siapa yang berbuka dengan sengaja tanpa ada keringanan, tanpa ada sakit dan seterusnya, kata Nabi SAW, lam yuqdo anhu siyamud dahri wa insoma. Tidak akan bisa ditebus dengan puasa setahun utuh, mboten cuwil. Muhammadiyah mau puasa tidak bisa. Makanya orang-orang yang seperti itu dia harus bertaubat. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan di dalam kitab Ma'alim As-Sunan, beliau mengatakan bahwasanya makna hadzal hadis anna isma man aftara yauman min Ramadan bi ghairi udrin adimun jiddan. Maknanya adalah orang yang membuka puasanya dengan sengaja tanpa ada keringanan, itu berarti dia melakukan satu kesalahan, yaitu dosa yang sangat besar. Hatta la yukafiruhu siyamud dahri kullihi, sampai puasa setahun tidak bisa menebusnya. Wa hadza ala sabilil mubalaghati fir rajai wa taghlidi liyakuna ablaghu fir radai an hadhil kabirah. Dan ini, hadis ini adalah untuk melebih-lebihkan dalam pencegahan dan penekanan. Maksudnya memang dibikin seperti itu biar orang itu takut, agar mereka mencegah dirinya dari dosa besar ini. Nah, dosa besar ini punya imbas yang singkat cerita nggih Pak, saya ringkaskan karena pun ini alarm adzan toh. Nah, di dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah dibawa oleh malaikat naik ke atas gunung yang terjal di dalam mimpinya. Dan di gunung yang terjal itu sampai di tengah Nabi mendengar suara teriakan penghuni neraka. Nabi bertanya, itu suara apa? Malaikat mengatakan itu awa'u ahlinar, teriakan penghuni neraka. Nah, kemudian dibawa lagi naik lebih tinggi lagi, kemudian di situ nampak, makin tinggi itu nampak orang-orang yang disiksa. Nanti tidak dikumpul ya hadis-hadis ini kan orang yang disiksa karena riba, karena zina, karena macam-macam. Nah, ini wabil khusus tentang Ramadan atau tentang puasa, terlihatlah orang-orang yang digantung dalam kondisi terbalik. Dan terus kakinya ini dibalik. Nek biasanya niku nek mama niki sikil nih kaki nggih. Niku nek sing ditali ngeten to. Nah, enten sing dicoblos niku lho. Nah, niki dicoblos ten mriku ne. Ing bayange pripun? Ngeten lho. Lah boten ditali ngeten, tapi mriki lho dicoblos niku. Nggih. Nek ampun nggih, dipraktekke nggih. Digantung terbalik lalu mulutnya disobek berdarah.
Nah, kemudian Nabi bertanya, itu orang siapa? Kata malaikat, mereka inilah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Berarti ada dua. Dia awalnya poso, karena tidak punya udur dia buka, atau yang kedua memang tidak puasa, tapi sebenarnya wajib puasa karena dia muslim. Loh, berarti enak jadi wong kafir, mboten Pak. Jadi orang kafir itu setelah dia dipastikan sebagai penghuni neraka kekal, mereka juga akan mendapatkan adab atas semua ibadah orang beriman yang tidak dia lakukan. Jadi dia tidak sholat, dia tetap kena hukuman karena tidak sholat juga. Padahal dia pun sholat di atas kekafiran, dia tidak ada gunanya, kan terjadi serba salah, gitu toh. Nah, begitu pula puasa, dia wajib puasa, dia nggak wajib puasa karena dia kafir, tapi dia nanti akan ditanya tentang kenapa kamu tidak puasa. Tapi nek pun dia puasa di atas kekafiran, dia tidak punya pahala. Makanya di dalam Islam ada ayat yang menyatakan wa qatimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Orang kafir itu kalau berbuat baik apapun bentuknya, maka itu akan menjadi sia-sia. Nanti di akhirat itu diduduhi amalmu, tapi kemudian dijadikan debu-debu yang terbakar, tidak ada gunanya. Sehingga nanti kalau konteksnya ini sesuatu yang harus dibalas karena berbuat baik pada manusia, kan ada orang kafir menyelamatkan ini, menyelamatkan itu, membangun nopolah kebaikan-kebaikan buat peradaban, maka semua akan dikembalikan dalam bentuk apa yang mereka dapatkan di dunia. Makanya pas kalau orang kafir bikin kegiatan sosial-sosial yang kemudian Allah balas nih kekayaannya tambah oke tentu. Tapi di akhirat nanti wa ma lahu min khalaq, dia tidak dapat apa